I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Maisarah dengan NIM 21042027. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang nilai sikap individu dalam organisasi serta pengaruhnya terhadap organisasi, yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yakni ada konsep nilai. Menurut Steinman, nilai merupakan sesuatu yang memberi makna dalam hidup, yang memberi acuan, titik tolak, dan tujuan hidup. Nilai yang ada pada seseorang adalah bagian dari kepribadiannya, yang mana merupakan keyakinan atau belief yang diperoleh dari pengalaman dan dipertahankan selama jangka waktu yang relatif lama, meskipun mungkin dapat berubah secara perlahan. Nilai-nilai yang ada pada seseorang turut menentukan persepsinya, sikapnya, motivasinya, dan perilakunya, termasuk perilaku kerjanya. Selanjutnya ada jenis-jenis nilai. Noto Nagoro membagi nilai menjadi 3 macam, yakni yang pertama ada nilai material. Nilai material yaitu nilai yang mencakup berbagai konsepsi tentang segala sesuatu yang bermanfaat bagi jasmani manusia. Dan yang kedua ada nilai vital. Nilai vital yakni nilai yang mencakup berbagai konsepsi yang berhubungan dengan segala sesuatu yang memiliki manfaat bagi manusia dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Dan yang ketiga ada nilai kerohanian. Nilai kerohanian ini adalah nilai yang mencakup berbagai konsepsi yang berhubungan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan rohani manusia. Sedangkan menurut Robbins, ia membagi nilai ke dalam 2 jenis. Yang pertama ada nilai terminal, dan yang kedua ada nilai instrumental. Nilai terminal ini merupakan keadaan nilai akhir yang diharapkan, yang mana tujuan yang ingin dicapai orang selama hidupnya. Contohnya yakni kemakmuran, kebijaksanaan, kesuksesan ekonomi, kebebasan, kesehatan, persahabatan sejati, kebahagiaan, dan lain-lain. Sedangkan nilai instrumental adalah cara berperilaku yang disukai atau sarana bagi seseorang untuk mencapai nilai terminal. Contohnya seperti berusaha keras, pantang menyerah, ambisius, berpikiran luas, otonomi, kemandirian, disiplin pribadi, kebaikan dan orientasi tujuan, kerja keras, memiliki cita-cita, dan lain-lain. Pembentukan dan perubahan sikap dapat terjadi karena 4 hal. Yang pertama ada adopsi. Adopsi merupakan kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi secara berulang-ulang dan terus-menerus. Lama-kelamaan secara bertahap diserap ke dalam diri individu dan mempengaruhi terbentuknya suatu sikap. Lalu yang kedua ada diferensiasi. Dengan berkembangnya inteligensi, bertambahnya pengalaman, sejalan dengan bertambahnya usia juga, maka ada hal-hal yang tadinya dianggap sejenis, sekarang sendiri lepas dari jenisnya. Terhadap objek tersebut dapat terbentuk sikap tersendiri pula. Dan yang ketiga ada integrasi. Pembentukan sikap di sini terjadi secara bertahap, dimulai dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan satu hal tertentu, sehingga akhirnya terbentuk sikap mengenai hal tersebut. Dan yang terakhir ada trauma. Trauma merupakan pengalaman yang tiba-tiba, mengejutkan, yang meninggalkan kesan mendalam pada jiwa orang yang bersangkutan. Pengalaman-pengalaman yang traumatis dapat juga menyebabkan terbentuknya sikap. Selanjutnya, hubungan nilai sikap dan perilaku individu. Sikap yang dilakukan oleh setiap individu sangatlah berpengaruh terhadap perilaku individu. Pengaruh tersebut terletak pada individu sendiri terhadap respon yang ditangkap. Kecenderungan individu untuk melakukan tindakan dipengaruhi oleh berbagai faktor bawaan dan lingkungan sehingga menimbulkan tingkah laku.
Sikap dan perilaku sering dikatakan berkaitan erat, dan hasil penelitian juga memperlihatkan adanya hubungan yang kuat antara sikap dan perilaku ini. Salah satu teori yang biasa menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku yang dikemukakan oleh Fishbein dan Eisen. Menurut mereka, antara sikap dan perilaku terdapat satu faktor psikologis yang harus ada agar keduanya konsisten, yaitu niat atau intention. Worcel dan Cooper menyimpulkan sikap dan perilaku biasa konsisten apabila ada kondisi sebagai berikut. Yang pertama, adanya spesifikasi sikap dan perilaku. Dan yang kedua, adanya relevansi sikap terhadap perilaku. Dan yang ketiga, tekanan normatif. Dan yang terakhir, ada pengalaman. Nah, masuk ke pembahasan yang terakhir, yakni pengaruh nilai dan sikap terhadap perilaku organisasi. Nilai penting untuk mempelajari perilaku organisasi karena nilai menjadi dasar untuk memahami sikap dan motivasi, serta karena nilai mempengaruhi persepsi kita. Individu-individu memasuki organisasi dengan gagasan yang dikonsepkan sebelumnya mengenai apa yang seharusnya dan tidak seharusnya. Dengan adanya nilai dan sikap, maka dua hal tersebut akan menunjang perilaku karyawan di dalam suatu organisasi. Mereka dapat menjadikan nilai sebagai pedoman atau acuan dalam bertindak, bersikap, atau bertingkah laku, sehingga muncullah perilaku di dalam organisasi. Apakah itu baik atau buruk, semuanya tergantung bagaimana mereka menerapkan nilai-nilai organisasi pada diri mereka sendiri. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.